Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan petugas gabungan di Samarinda menertibkan kawasan pelabuhan Pasar Pagi. Tidak memiliki uang untuk pindah, seorang warga di Tarakan nekat mendiami rumahnya yang ambrol. Perkembangan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara yang kini sudah mencapai 70% terus diawasi DPR. Pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara hingga saat ini masih berlangsung. Sejumlah pekerja nampak berupaya mempercepat kerja agar istana bisa terselesaikan dengan segera. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengaku rutin memantau perkembangannya. Ia menyebut pembangunan IKN membutuhkan kerja keras dan biaya besar. Lazarus juga akan mengkaji lebih mendalam bersama Banggar terkait penting dan tidaknya keberlanjutan IKN. Persoalan tersebut dinilai penting agar target yang diinginkan pemerintah sejalan dengan hasil yang didapat. Selain itu, mereka pun ingin memastikan kemampuan pemerintah melaksanakan upacara HUT kemerdekaan di IKN. Kelima ya, secara resmi hampir full tim kami di sini meninjau lokasi ini, ingin melihat sejauh mana kemajuan pembangunan infrastruktur terkait dengan ikan. Memang masih perlu kerja keras kita ya. Ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat. Tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgen ini harus cepat selesai dan seterusnya ini nanti kita diskusikan ya. Ini dengan teman-teman Banggar juga nanti akan kami bicarakan bagaimana formulasi kita membangun ini dengan kondisi yang seperti ini. Target utama kan ini ngejar upacara di sini dulu. Terus kapan target gedung-gedung ini bisa dipakai? Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah ya, nanti bagaimana ya. Ini kan mau masa transisi ini. Transisi kepemerintahan dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Untuk saat ini, persentase pembangunan Istana Presiden sudah mencapai 70%. Diyakini sebelum HUT kemerdekaan, istana tersebut sudah selesai dikerjakan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang provinsi ini digelar di gedung KPU Kaltim di Samarinda. Rapat pleno yang dihadiri perwakilan partai politik itu diwarnai protes dari salah satu utusan parpol. Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menilai protes seperti itu merupakan hal biasa dalam setiap kegiatan. Dampaknya, KPU memberikan sejumlah catatan. Nantinya, catatan itu akan disesuaikan dengan hasil penghitungan suara pada 10 Maret 2024 lalu. 26 dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berjumlah 6. Dengan aman lancar, walaupun tadi pada awal-awal ada sedikit keberatan dari Partai Demokrat, tapi secara umum ya pelaksananya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Seperti itu. Nah, Bang, terkait banyaknya beberapa tadi catatan khusus itu diproses seperti apa nanti? Ya, nanti kita akan sesuaikan dengan rekapitulasi yang pada tanggal 10 Maret kemarin. Itu kan tidak berpengaruh terkait dengan hasil atau perolehan suara ya. Terkait dengan ini aja, administrasi saja sebenarnya. Intinya kan suara juga tetap sesuai dengan penghitungan ulang ya. 85060 perempuan. Sementara salah satu saksi dari Partai Demokrat menyatakan protes yang dilayangkan karena menemukan sejumlah kejanggalan.
Salah satunya yakni catatan dari KPU terkait banyaknya surat suara yang rusak di wilayah Kutai Kartanegara. Suara cadangan 2% dari DPP berjumlah itu nanti proses yang kami anggap proses perhitungan suara ulang di beberapa kabupaten, kami masih menganggap bahwa masih ada kejanggalan dalam proses tersebut. Salah satunya di Kutai Kartanegara itu dipenuhi dengan banyak catatan kejadian khusus, kemudian ada kotak suara yang rusak. 388. Hasil penghitungan surat suara ulang ini akan diserahkan ke KPU RI untuk ditetapkan menjadi keputusan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. 5435. Sosialisasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA ini digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai perusahaan di Balikpapan. Direktur Jenderal Hubungan Industrial Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut Undang-Undang KIA ini belum berlaku karena belum diberi nomor namun sudah disahkan oleh DPR RI. Untuk itulah pemerintah memiliki tugas menyosialisasikannya. Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk kita berdiskusi mengenai substansi pokok Undang-Undang KIA yang baru saja disetujui DPR awal Juni kemarin, walaupun belum diundang-undangkan ya, belum berlaku, tapi kita Tripartit Ketenagakerjaan sudah siap memahami, kemudian membangun kesepahaman bersama. Jadi pemahamannya harus sama nih antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sehingga nanti kalau undang-undang ini sudah resmi berlaku, kami harapkan prakteknya dapat lebih smooth. Ya. Isi dalam RPP apa Bu? Sebenarnya kan ini undang KIA adalah kami sambut, Kemenaker sambut karena merupakan bagian dari peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja. Dunia usaha menilai aturan tentang kesejahteraan ibu dan anak sudah mereka terapkan. Karena itu hadirnya Undang-Undang KIA ini bisa dipadukan dengan aturan di lingkup perusahaannya. Kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Selaku dunia usaha ya, jadi terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, undang-undang ya, kesehatan ibu dan anak, apalagi ada hal-hal baru yang mengatur tentang cuti melahirkan gitu. Kalau dulu kan fix dia 3 bulan, jadi penerapan yang di perusahaan itu 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Nah kalau ini kan dia ada eksternya lagi, apabila itu memang diperlukan, tentu ada syarat dan ketentuannya. Jadi sangat relevan bagi kita untuk kita tahu sejauh mana sih korelasinya itu dengan aturan lain ketenagakerjaan. Pemerintah berharap penerapan aturan kesejahteraan ibu dan anak ini mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja wanita Indonesia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.